Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau coba ngasih tahu kalau tadi saya baru coba tes ya, ngeprint cetak stiker vinil yang transparan, tapi tetap pakai tinta original ya. Jadi kalau sebelumnya tuh saya pernah coba beli stiker-stiker vinil ya, karena banyak sekali teman-teman yang tanya, Om, saya mau cetak dong stiker vinil pakai printer inkjet tapi nggak perlu ganti tinta. Jadi tetap mau pakainya tintanya original karena kita juga kalau ganti tinta satu itu cuma bisa di Epson. Kedua, garansinya juga hilang. Ketiga, printer Epson itu juga mahal. Jadi kalau misalnya pakai printer lain bisa nggak? Misalnya kita mau pakai HP atau Canon. Nah, si HP dan Canon ini tinta blacknya itu pigment, tapi tinta colornya dye. Nah, jadi ini campuran nih. Dari kemarin-kemarin cari-cari bahan nggak pernah cocok, alias hasil cetaknya tuh kalau di apa namanya usap pakai jari aja udah langsung blobor ya, luntur alias nggak mau nempel. Nah, tapi ini kemarin dapat informasi dari grup kalau ternyata ada yang jual dan yang jualnya itu bilang bisa nyetak pakai tinta dye, tinta pigment. Jadi nggak usah ganti tinta ya. Tapi kalau pakai tinta art paper juga bisa dan pasti lebih bagus. Tapi kita coba pakai tinta art paper, kita coba pakai tinta original ya. Oke. Nah, jadi yang kita mau share di sini adalah sebagai berikut. Nih, ini hasil cetak ya, A4 nih. Tadi saya cetak A4, ini saya foto. Jadi kertasnya itu dia transparan tapi dia belakangnya putih, jadi kayak putih susu. Jadi ini bisa dikelupas ya, jadi berbentuk stiker yang transparan. Ini tadi saya udah cetak, hasilnya bagus, nggak luntur. Nggak luntur ya, jadi tadi kita pakai tangan, kita usap, ini nggak luntur. Jadi daya serapnya stiker ini saya bilang bagus nih ya. Jadi dari kemarin nyari-nyari nggak ketemu, kali ini bisa ketemu. Nah, terus udah gitu, ini tadi saya coba ngeprint blok warna ya. Ini hitam, biru, merah, kuning, dan juga ada oranye atau kuning tua lah. Nah, yang paling agak biasanya meragukan nih di tinta blacknya nih, karena tinta blacknya si HP atau Canon itu dia pakai pigment ya. Kalau ini saya cetak pakai printer HP Inktank ya atau HP DeskJet sama. Nah, tinta hitamnya ini setelah dicetak itu saya biarinin sekitar ya 2 sampai 3 menit sampai dia benar-benar kering karena dia yang paling agak sedikit lama keringnya dibandingkan dengan tinta warna. Tinta warna ini karena tipenya dye dia lebih cepat kering, tapi yang black ini karena warnanya lebih pekat, lebih solid dan juga tinta pigment dia lebih lama. Tapi nggak terlalu lama ya sekitar 2 sampai 3 menit udah benar-benar kering. Terus baru saya gosok atau saya usap pakai jari, ternyata tintanya bagus menyerap ya. Jadi saya coba nih, wah ini kelihatannya bagus nih bisa dipakai untuk kalau kita mau punya usaha cetak stiker. Nah, ini kesimpulannya hasil cetaknya bagus, nggak luntur. Yang pasti satu nggak luntur. Kalau sebelumnya saya pernah pakai atau coba stiker vinil merek lain, tintanya nggak mau nempel, ya diusap jari langsung blobor. Nah, tapi kalau yang ini yang tadi saya kasih tahu ya, kalau cetak yang tinta hitamnya kita diemin dulu 2 sampai 3 menit supaya kering karena tinta pigment ini lebih pekat dan solid warnanya. Nah, ini dia. Jadi hasil cetaknya bagus. Saya bisa cetak nih yang namanya saya bikin logo-logo fragile. Ya, jadi saya bisa cetak sendiri, saya tinggal gunting atau saya potong. Terus saya bisa tempel di paket penjualan barang-barang online. Ya, jadi ini salah satu contoh kita mau cetak stiker pakai bahan vinil atau yang modelnya transparan ya. Jadi saya boleh bilang kalau kertas stiker ini boleh saya rekomendasikan. Besok saya akan coba lagi tes beberapa contoh gambar-gambar ya mungkin animasi ya atau mungkin gambar-gambar gedung atau tulisan yang ada tulisan warna hitam dan juga ada warnanya supaya mau pastiin lagi kalau stikernya ini benar-benar cocok dan bagus. Oke, nah ini tadi saya coba pakai stabilo, ya saya coret-coret pakai stabilo hasil cetakannya nih yang warna hitam nih saya coret, dia nggak luntur, ya kalau biasanya luntur pasti dia udah agak kelihatan blobor di sini, tapi ini ternyata bagus daya serapnya, jadi nggak luntur, begitu juga yang
tulisan-tulisan di sini ya, warna kuning ini saya coba coret-coret pakai stabilo, ini juga aman, nggak luntur. Oke, bagus nih. Nah, ini dia tadi contohnya ya. Jadi setelah saya kelupas, dia bentuknya kayak gini ya. Jadi ini stiker, kata penjualnya sih stiker vinil, bahannya transparan. Ukurannya ini ketebalannya 120 gram, ukurannya itu A4 kertasnya. Oke. Nah, ini juga tadi saya cetak nih ukuran A4 ya, gambar peta kayak begini. Bagus banget hasilnya, bagus. Detail, tajam, dan ini bisa jadi stiker transparan yang bisa ditempel di kaca atau mungkin di manalah teman-teman bisa atur sendiri, tapi yang pasti kualitas cetaknya bagus dan nggak luntur. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa stiker ini tahan air, waterproof nggak? Ya, kalau tadi memang nggak luntur nih. Nah, jadi tadi saya tes hasil cetak yang blok warna ini, saya tes dengan dialirin dengan menggunakan keran. Jadi air deras ya, saya buka dari keran, saya siram terus. Nah, ini tinta hitamnya memang kelihatan ada luntur ya. Ini kelihatan di sini yang saya lingkarin. Di tinta warnanya juga ada luntur sedikit yang kayak gini. Tapi ini nggak luntur semua ya. Jadi setelah disiram air, terus ditunggu sebentar dia kering, ini saya gosok-gosok, dia masih tetap bagus. Jadi nggak luntur semua. Nah, ini yang saya bilang coatingnya masih bagus nih. Ya, jadi coatingnya ini cukup bagus karena dia tintanya nggak luntur semua. Jadi boleh dibilang ini semi waterproof nih ya. Jadi oke lah kalau menurut saya. Karena stiker ini bisa kita pakai untuk cetak label, cetak variasi atau apa, kita bisa pakai stiker ini nih. Nah, dan juga baru kali ini saya ketemu stiker yang transparan seperti ini yang cocok dicetak pakai tinta originalnya di printer HP. Kalau sebelum-sebelumnya saya nggak ketemu. Ya, yang ini sudah oke menurut saya. Nah, jadi kalau teman-teman nanya atau mau cetak stiker vinil, udah bisa ya. Nggak perlu ganti tinta art paper. Teman-teman yang pakai HP, Canon, atau Epson, coba cek pakai tinta originalnya aja. Terus teman-teman kalau mau coba, ini penjualnya ya. Ini teman-teman bisa cek di Tokopedia atau di Shopee. Kalau kemarin saya belinya di Tokopedia. Nah, ini dia. Tulisannya judulnya stiker vinil inkjet transparan A4 ya. Ini yang tulisannya dia bahan plastik glossy, anti air, tahan untuk outdoor. Kalau untuk outdoor saya belum tes karena baru dicetak tadi pagi ya. Mungkin besok coba kalau misalnya ada matahari yang cukup terik, saya coba tes di outdoor, tapi ya nggak tahu bisa bertahan lama apa enggak, saya nggak tahu karena saya biasanya penggunaannya untuk indoor aja ya. Tapi kalau teman-teman mau coba ya silakan deh, jadi bisa nanti share juga informasinya supaya kita sama-sama belajar. Nah, stiker transparan ini kita bisa cetak untuk bikin apa ya? Tadi satu, label kemasan ya, label botol, stiker kaca ya, stiker kaca nih buat di indoor. Biasa kan kalau misalnya etalase ada stiker kaca, nah ini boleh nih pakai bahan-bahan transparan kayak gini. Stiker-stiker buat souvenir ya, itu juga bisa. Neon box juga bisa ya. Dan si jenis stiker kertas vinil ini bisa digunakan dengan mencetak menggunakan tinta biasa alias tinta original, tinta bawaan printernya, yaitu tinta dye, tinta pigmen, dan juga kalau misalnya mau pakai tinta art paper itu juga bisa. Ya, ukurannya A4, jadi bentuknya lembaran dan ketebalannya itu 120 gram. Udah cukup tebal sih, saya rasa udah oke lah ya. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat beberapa, ini juga ada ya. Ini tadi linknya yang di Tokopedia ya. Ini seperti ini. Dan juga untuk kalau tadi saya juga lihat di Shopee ini juga banyak ya stiker vinil transparan inkjet A4 ya. Dia juga bilang ini bisa dicetak pakai Nah, ini gramasinya lebih tebal 150 gram. Dia bisa dicetak dengan tinta dye, pigmen atau art paper. Hasil cetakan tapi yang ini nggak tahan air. Jadi supaya tahan air harus dilaminasi. Kalau yang tadi yang ini nggak perlu dilaminasi ya. Jadi tadi langsung habis dicetak saya langsung siram air ya. Jadi mungkin coatingnya beda, tapi teman-teman kalau mau cari-cari coba tes, beli beberapa nanti di test print ya, bisa buat perbandingan juga. Tapi yang pasti kalau kita cetak pada media stiker glossy atau stiker vinil gini yang bahannya licin,
settingan papernya jangan lupa diganti ya. Settingan papernya diganti ke apa namanya? Setting paper itu diganti ke other inkjet photo. Ya. Other inkjet photo atau glossy paper. Jangan plain paper ya. Kalau plain paper nggak bisa nih, pasti dia akan luntur. Jadi ini juga salah satu kunci atau tipsnya gimana caranya kalau kita cetak pada media yang licin atau seperti ini, kita menggunakan pilihan paper type-nya kita ganti dengan other inkjet photo paper ya, jangan plain paper. Oke, itu aja yang saya bisa share. Jadi sekarang sudah banyak lagi tambahan media-media kertas yang kita bisa gunakan untuk kita pakai dengan menggunakan tinta original aja. Kita bisa cetak stiker, kita bisa cetak label ya. Kalau foto paper itu mah udah biasa, udah pasti bisa. Kertas stick, brief card, terus concode, kertas buffalo, kertas HVS, inkjet paper, glossy paper itu semua udah bisa. Jadi sekarang saya udah punya tambahan satu lagi, namanya kertas stiker vinil anti air dan juga transparan. Oke, itu aja yang saya mau share. Semoga informasinya bermanfaat. Jika teman-teman nanti ada yang punya informasi lebih lagi, ya mungkin bisa kasih informasi kira-kira stiker apa yang bagus. Silahkan di komen dan saya ucapkan terima kasih.